Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Handes Haji Tati Sumiati SPD MPD dan teman-temanku yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Salsabila dengan NIM 2000098 dari kelas 1A PGSD dari kelompok 3. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang landasan psikologi. Psikologi mencakup tentang yang pertama, pengertian psikologi, yang kedua, konsep-konsep psikologi, dan yang ketiga, implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik, dan yang keempat, ada teori belajar implikasinya terhadap pendidikan. Ada pengertian psikologi. Psikologi, ilmu tentang kejiwaan. Nah, kemudian, psikologi juga terkandung dalam surat Al-Isra ayat 53. Pengertian psikologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, yang berpengaruh dengan suatu perilaku. Adapun pengertian psikologi menurut Muhib bin Syah, psikologi itu tentang ilmu kehidupan mental, tentang ilmu mengenal pikiran, dan tentang ilmu mengenal tingkah laku seseorang. Landasan pendidikan juga adalah suatu kaidah-kaidah yang dijadikan suatu acuan untuk mengembangkan atau mempelajari suatu landasan yang dirumuskan untuk suatu pendidikan, yaitu pemahaman terhadap karakteristik pendidikan, teori pendidikan, dan metode pembelajaran. Selanjutnya ada konsep-konsep psikologis. Konsep-konsep psikologis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada prinsip-prinsip perkembangan, dan yang kedua, ada pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan anak. Pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan anak itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada 3 faktor yang berpengaruh pada perkembangan anak, yaitu yang pertama ada nativisme, dan yang kedua ada empirisme, dan yang ketiga ada konvergensi. Nah, selanjutnya ada tahap dan tugas perkembangan individu serta implikasinya. Nah, yang pertama itu ada bayi, yang kedua ada kanak-kanakan, yang ketiga ada remaja, yang keempat ada dewasa awal, dan yang kelima ada dewasa akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Nah, sebelumnya juga saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu konsep psikologis itu. Konsep psikologis itu adalah gagasan yang mengenai suatu yang menyangkut terhadap tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya melalui pengalaman-pengalaman yang telah dihadapi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Sebelumnya ada yang udah tahu belum perkembangan itu apa? Menurut Wolkoff itu, perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi pada manusia dan binatang mulai dari saat perbuahan sampai mati. Perkembangan juga memiliki arti suatu perubahan yang terjadi secara teratur atau secara langsung dalam waktu yang lama serta mengarah kepada hal yang lebih baik. Kemudian menurut saya perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi pada manusia, tumbuhan, atau makhluk hidup dari sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Perubahan tersebut memiliki waktu yang cukup lama, tidak cepat. Ada prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum yang dalam suatu proses perubahan alamiah yang secara teratur. Perubahan tersebut itu pada manusia yang berjalan normal dan mengikuti segala aturan yang berkaitan. Ada penyebab perubahan dalam perkembangan individu. Nah, itu terbagi menjadi dua, dan yang pertama ada kematangan, dan yang kedua ada belajar. Kematangan adalah suatu terlaksananya yang lebih baik, seperti tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan menuju dari awalnya buruk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada belajar.
Belajar adalah proses perubahan yang permanen dalam diri kita terhadap potensi-potensi yang telah kita hasilkan dalam suatu pelatihan atau latihan yang sangat kuat. Ada arah perkembangan individu. Yang pertama, ada individu berkembang secara menyeluruh. Yang kedua, ada perkembangan struktur pendahuluan perkembangan fungsi. Dan yang ketiga, ada perkembangan mulai dari yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Ya, perkembangan melalui dari suatu mental, mulai dari kronik hingga abstrak. Dan selanjutnya juga ada pergerakan dari orgentrisme kepada praktisme hingga dapat mengerti pendirian atau pandangan orang lain. Selanjutnya ada pergerakan dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya ada pergerakan dari absolutisme kepada relativisme. Terus pergerakan tersebut juga spiral menuju ke arah tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Puspitasari. Saya dari kelas 1A dengan NIM 2000262. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 teori yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama itu ada teori nativisme, yang kedua ada teori empirisme, dan yang ketiga ada teori konvergensi. Teori nativisme merupakan teori yang dikemukakan oleh Arthur Schopponter dan Arnold Gesell. Teori ini berisikan mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak merupakan bakat yang diturunkan oleh orang tuanya. Untuk mencapai perkembangan yang optimal, anak tidak membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa. Yang kedua ada teori empirisme. Teori ini dikemukakan oleh John Locke dan G.B. Watson. Teori ini berisikan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau pendidikan memegang peran penting dalam membantu perkembangan anak. Teori ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip asosiasi, yaitu seseorang yang memikirkan atau merasakan sesuatu dalam kaitannya dengan pengalaman yang telah dialaminya. Yang kedua ada pengulangan. Guru hendaknya memberikan latihan yang cukup dengan pengulangan untuk membentuk suatu kemampuan siswa. Dan yang ketiga ada peniruan. Belajar terjadi melalui peniruan sehingga orang tua dan guru dituntut untuk menjadi teladan yang baik. Yang keempat ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran terbaik adalah pujian. Hukuman yang terbaik adalah tidak menyetujuinya. Yang terakhir ada teori konvergensi. Teori ini dikemukakan oleh William Stem dan R.G. Hurst. Perkembangan anak yang ditentukan oleh interaksi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Implikasi dalam pendidikan memungkinkan pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor hereditas peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nada Nupus Ihwani dengan NIM 2002960 dari kelas 1A PGSD kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa dewasa. Masa dewasa berawal dari umur 18 tahun. Masa dewasa terdapat 3 tahapan. Yang pertama dewasa awal, yang kedua dewasa tengah, yang ketiga dewasa usia lanjut. Dewasa awal biasanya yaitu awal-awal dalam sebuah percintaan, seperti sudah mulai memilih jodoh. Dewasa tengah yaitu tingkat kehidupan kita dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan dan untuk selalu mempertahankannya dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu dewasa usia lanjut. Dewasa usia lanjut ini waktu di mana kita hanya terfokus kepada kesehatan jasmani kita. Nah, selanjutnya dalam teori belajar terdapat 3 aliran. Yang pertama yaitu behaviorisme. Behaviorisme merupakan perspektif belajar dalam
psikologi yang berdasar pada proposisi seperti tindakan, pikiran, dan perasaan. Yang kedua yaitu kognitif. Kognitif merupakan suatu proses berpikir dalam memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu humanisme. Humanisme merupakan pemikiran yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. Dijelaskan di teori belajar juga kita harus memiliki sifat individualisme dalam hal tugas. Dalam mengerjakan tugas, kita harus memiliki sikap individualisme. Dan di sini juga ada motivasi, tujuan kurikuler, usaha mengejektifkan mengajar, dan juga ada metodologi. Metodologi itu yaitu suatu pengembangan keterampilan dengan menggunakan teknologi. Dan selain itu juga ada partisipasi dan kegiatan belajar perdik. Nah, dalam teori kognitif terbagi menjadi dua, yaitu ada asumsi dan implikasi. Asumsi merupakan suatu kemampuan memproses informasi yang perkembangannya sesuai dengan usia, dan implikasi merupakan perlakuan individu berdasarkan pada tingkat perkembangan kognitif. Nah, dan di slide selanjutnya yaitu terdapat prinsip implikasi. Prinsip implikasi, kalau secara keseluruhan kita ringkas, yaitu prinsipnya mengakui pentingnya personal freedom dan responsibility. Terus juga memahami manusia serta berpikir dinamis dan aktif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Butsainah dengan NIM 2005724 dari kelas 1A PGSD kelompok 8 Landasan Pendidikan. Melanjutkan materi sebelumnya mengenai 3 aliran dalam teori belajar. Adapun aliran yang ketiga adalah aliran teori humanistik. Aliran teori humanistik ini ada beberapa ahli yang mengemukakan, di antaranya ada Bloom dan Caldwell, Kolb, Honey dan Mumford, dan Habermas. Yang pertama ada Bloom dan Caldwell. Bloom dan Caldwell menekankan bahwasannya perhatian pada apa yang mesti dikuasai oleh individu melalui peristiwa-peristiwa belajar. Nah, mereka menyatakan ada 3 pembagian dalam teori humanistik ini. Yang pertama ada kognitif, yang kedua psikomotor, dan yang ketiga ada afektif. Adapun kognitif adalah aliran atau pembagian mengenai pengetahuan, pemahaman, aplikasi analisis, dan sintesis. Pengetahuan di sini mencangkup tentang daya mengingat dan menghafal. Sedangkan pemahaman itu mencangkup tentang menginterpretasikan apa yang telah didapat. Kemudian aplikasi dan analisis tentang konsep memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada sintesis tentang menggabungkan konsep-konsep yang ada menjadi konsep yang utuh. Yang kedua, psikomotor. Psikomotor ini mencangkup 5 tingkatan. Yang pertama, peniruan oleh apa yang dilihat. Yang keduanya, penggunaan, yakni ikut terlibat atau ikut serta, ketetapan, perangkaian, dan naturalisasi. Nah, yang ketiga ada afektif. Afektif ini di dalamnya mencangkup mengenai pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Selanjutnya ada teori aliran humanistik yang dikemukakan oleh Kolb. Kolb ini di sini mengemukakan bahwasannya tiap orang menentukan perilaku mereka sendiri. Adapun aliran teori yang dijelaskan di sini ada 4. Yang pertama, pengalaman konkret. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga, konseptualisasi. Dan yang keempat, eksperimentasi aktif. Selanjutnya, ada Honey dan Mumford.
Nah, di sini mereka mengungkapkan ada 4 tipe perdik atau peserta didik. Yang pertama, aktivis. Peserta didik yang aktivis ini suka melibatkan dalam hal yang baru, berpikir terbuka dan mudah diajak untuk berdialog. Adapun yang kedua, reflektor, di mana peserta didik ini akan berhati-hati dalam mengambil keputusan atau langkah. Mereka ini akan melihat lebih maju, lebih ke depan, apa yang akan terjadi jika mereka mengambil langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, ada teoritis, di mana peserta didik ini sangatlah kritis. Yang keempat, ada pragmatis, atau peserta didik ini besar menaruh perhatian pada aspek-aspek praktis dalam segala hal. Ahli yang terakhir, Habermas, di sini mengungkapkan tentang belajar dipengaruhi oleh interaksi. Ada 3 tipe belajar menurut Habermas. Yang pertama, belajar teknis. Belajar teknis ini di mana peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Jadi dalam pembelajarannya ini kita melakukan interaksi dengan alam yang ada. Kemudian yang kedua ada belajar secara praktis. Belajar secara praktis ini adalah interaksi peserta didik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita ini melibatkan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar peserta didik. Yang ketiga ada belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris ini di mana peserta didik berusaha mencapai pemahaman-pemahaman dan kesadaran dari suatu lingkungan. Setelah tadi membahas mengenai aliran teori humanistik, ada juga tokoh-tokoh humanisme. Di antaranya ada Combes. Combes ini mengatakan bahwasannya jika kita ingin merubah perilaku seseorang, maka kita harus mengubah keyakinan atau pandangan orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada Maslow. Maslow ini mengemukakan bahwasannya suatu usaha yang positif untuk berkembang memerlukan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Yang ketiga ada Rogers. Rogers ini mengemukakan bahwasannya pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar yang lebih manusiawi. Sebagaimana teori humanisme ini, bahwasannya teori ini mengemukakan bahwasannya kita ini harus belajar dengan memanusiakan manusia. Materi berikutnya mengenai penerapan teori humanisme dalam pendidikan. Ada beberapa penerapan yang bisa kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, peserta didik akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan mereka perlukan. Jadi di sini peserta didik ini akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang bagus jika mereka ini belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan perlukan. Maka dari itu, kenapa dalam teori humanisme ini kita ini belajar untuk memanusiakan manusia agar apa? Agar terciptanya kondisi yang baik. Nah, kemudian yang kedua ada mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Karena cara belajar ini sangat penting dalam kekondusifan belajar mengajar. Jadi diperlukan cara belajar yang baik dan benar agar apa yang kita sampaikan kepada peserta didik ini dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada evaluasi diri. Bahwasannya evaluasi diri ini merupakan satu-satunya evaluasi yang berarti untuk pekerjaan pendidik atau peserta didik. Dengan evaluasi ini, kita akan mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan dari peserta didik, dan hal apa yang perlu kita perbaiki, dan hal apa yang perlu kita tambahkan. Kemudian yang keempat, ada perasaan, di mana perasaan ini adalah sama pentingnya dengan kenyataan, di mana kita ini menimbulkan perasaan yang baik, suasana yang baik. Lalu selanjutnya, yang kelima, peserta didik akan belajar dengan lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Makanya dalam teori humanisme ini, kita ini memanusiakan manusia. Agar apa? Agar terciptanya suasana yang kondusif, perasaan yang baik. Juga nantinya peserta didik akan belajar dengan lebih baik lagi. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai teori aliran humanistik, tokoh-tokoh, serta penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Febriani dengan NIM 27704
dari kelas 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan dari kelompok 8 Landasan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori humanistik dalam pembelajaran pengajaran. Teori humanistik ini ditujukan adanya semangat dalam proses pembelajarannya, di mana peran guru sebagai motivator dan fasilitator, sedangkan peran murid atau peserta didik sebagai pelaku utama dalam memaknai proses pembelajaran dirinya. Tujuan teori humanistik ini diharapkan agar peserta didik dapat menjadi manusia yang bebas, berani, dan dapat mengatur dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain dan tidak melanggar aturan-aturan dan norma yang berlaku. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari teori humanistik. Nah, yang pertama ada kelebihan, yaitu seperti bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis fenomena sosial. Yang kedua, kelebihannya, peserta didik dapat merasa senang dan berinisiatif dalam belajar. Lalu yang ketiga, kelebihannya, guru dapat menerima apa adanya dan guru juga dapat memahami jalan pikiran dari peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, teori ini bersifat individual. Yang kedua, teori ini dalam proses pembelajarannya tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang tidak mendukung. Yang selanjutnya ada kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Nah, kepribadian itu merupakan ciri atau suatu karakteristik. Nah, ciri yang khas yang dimiliki oleh seseorang yang didapat dari proses pembentukan yang diterimanya dari lingkungan. Contoh dari kepribadian misalnya kita dapat melihat kepribadian anak usia dasar. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik kepribadian yang dimiliki anak usia dasar. Yang pertama, mereka biasanya egosentris. Yang kedua, mereka merupakan pembangkang ketika diperintah oleh orang tuanya atau gurunya. Yang ketiga, adanya protes-protes. Yang keempat, mereka selalu menganggap mereka adalah yang paling benar. Yang kelima, mereka selalu ingin tahu banyak hal yang baru. Nah, yang keenam, mereka akan berkelompok ketika pikiran mereka telah matang. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak usia dasar, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Contoh dari faktor eksternal misalnya sekolah, keluarga, dan kebudayaan. Anak-anak belajar dari kehidupannya. Nah, contohnya jika anak dibesarkan dengan cemooh, maka ia belajar memaki. Ada contoh lagi, jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar menghargai. Nah, yang selanjutnya ada 9 emosi dalam mengambil keputusan. Nah, yang pertama, empathy, ketidakpedulian, grief, kesedihan, fear, ketakutan, lust, keserakahan, anger, kemarahan, pride, kesombongan, courageous, keberanian, acceptance, penerimaan, peace, kedamaian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.